Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bahas berkaitan dengan pemetaan atau fungsi sebagai prasyarat mata kuliah teori grup. Karena itu, kita akan bahas mengenai fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Sekilas mengenai definisi fungsi. Kita sudah tahu bahwa fungsi itu suatu fungsi pemetaan F dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memetakan setiap elemen A dari elemen A dari himpunan A tepat satu ke elemen B dari himpunan B, ya. Atau secara matematis ditulis F.2A tanda panah B suatu fungsi bila dan hanya bila untuk setiap A anggota A hanya ada satu B anggota B sedemikian hingga FA sama dengan B. A kita sebut domain dari F dan B disebut kodomain dari F. Kemudian F memetakan A ke B maka disebut bayangan dari A oleh F. Jadi B itu bayangan dari A oleh F atau FA sama dengan B. Jadi peta dari A itu sama dengan B yang disebut B itu bayangan dari A. Atau sering dikatakan hasil pemetaan dari A adalah B. Himpunan bagian dari B yang memuat bayangan dari elemen A oleh F disebut bayangan dari himpunan A atau FA. Atau kita sering juga sebagai daerah hasil atau misalnya ring, ya. Jadi sering disebut ring. Jadi A besar itu adalah domain, B besar itu kodomain, dan F A besar adalah ring. Jadi ring itu himpunan bagian dari kodomain. Definisi fungsi onto atau surjektif. Definisinya adalah suatu fungsi F dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi onto jika setiap anggota himpunan B, jadi sekali lagi suatu fungsi F dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi onto B jika setiap elemen himpunan B adalah merupakan bayangan dari minimal satu elemen A, ya. Jadi minimal satu elemen A, bisa saja elemen A-nya itu lebih dari satu, kemudian bayangannya hanya satu elemen B, ya. Minimal satu elemen A. Atau secara dengan simbol F itu adalah fungsi onto bila dan hanya bila untuk setiap Y anggota B ada X anggota A sedemikian hingga F X sama dengan Y. Nah, dalam hal ada ini, ada X anggota A, itu bisa satu atau lebih dari satu, ya, yang namanya ada itu. Ini tadi ya, kalau satu barangkali fungsinya itu satu ke satu, tapi kalau lebih dari satu, ya bukan satu ke satu. Ada contoh soal. Misalkan F memetakan R ke R. R di sini himpunan bilangan real. Periksa apakah fungsi F berikut merupakan fungsi surjektif. Kita coba yang pertama. Fx sama dengan 3x min 5. Penyelesaiannya, ambil Y anggota R. Tentu saja R di sini adalah R yang kodomain, ya. Kemudian di situ ada misalkan saja Y itu merupakan bayangan dari X. Pertanyaannya, apakah X itu berasal dari
domain, ya. Bahwa X itu berasal dari domain. Kita tahu di dalam soal ini domainnya bilangan real, kodomainnya juga bilangan real, ya. Nah, fx sama dengan y, karena fx tadi sama dengan 3x min 5, berarti 3x min 5 sama dengan y. Sehingga x di situ, jadi kalau min 5-nya itu ke sebelah kanan menjadi y plus 5, kemudian kiri kanan dibagi 3, ya. Sehingga X sama dengan Y plus 5 dibagi 3. Untuk setiap Y bilangan real, Y plus 5 dibagi 3 itu juga bilangan real, ya. Sehingga X itu bilangan real. Nah, jadi kalau X bilangan real berarti dia anggota domain, ya. R yang domain. Jadi, dengan demikian, untuk setiap Y anggota R ada X sama dengan Y plus 5 dibagi 3 juga anggota R. Demikian Fx sama dengan Y. Ini memenuhi definisi dari fungsi surjektif. Dengan demikian, fungsi X, Fx sama dengan 3x min 5 merupakan fungsi surjektif. Kemudian, kita lihat contoh yang B. Kita lihat contoh yang B. Nah, sama saja tadi. Ambil Y anggota R dan Fx sama dengan Y. Untuk contoh yang B, Fx-nya adalah X pangkat 3 dikurangi 1. Sehingga X pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan Y. Y-nya ke sebelah kanan menjadi Y plus 1. Sehingga X didapat akar pangkat 3 dari Y plus 1. Nah, untuk Y bilangan real, Y plus 1 itu bisa positif, bisa negatif. Tetapi di situ akarnya akar pangkat 3, berarti X selalu ada, ya. Kalau Y plus 1-nya negatif, ya X-nya pasti negatif. Y plus 1-nya 0, itu X-nya 0. Y plus 1-nya positif, juga positif. Karena ini akar pangkat ganjil, akar pangkat 3. Dengan demikian, X-nya adalah anggota bilangan real seperti tadi. Untuk setiap Y anggota bilangan real, ada X sama dengan akar pangkat 3 dari Y plus 1 juga anggota bilangan real. Sedemikian hingga Fx sama dengan Y, maka Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 1 merupakan fungsi surjektif atau fungsi onto. Kita lihat contoh soal yang C. Fx sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Ya. Ambil juga Y sama dengan anggota bilangan real dan Fx sama dengan Y. Nah, Fx-nya X kuadrat min 3X plus 2. Sehingga kita dapatkan X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan Y. Nah, kemudian Y-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Ya. Nah, kita cari X. Ya. Mencari X tentu saja kita gunakan rumus kuadrat atau rumus ABC, ya. Rumus kuadrat atau sering disebut rumus ABC. Di mana di sini kalau AX kuadrat plus BX plus C, maka koefisien A-nya itu adalah 1, B-nya min 3, dan C-nya 2 min Y. Sehingga X-nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A, ya. Min dari min 3 plus minus, min 3 dikuadratkan, min 4 kali A-nya 1, dikalikan C-nya 2 min Y. Ya, dibagi 2 kali 1. Kita lihat di bawah akar. Min 3 kuadrat itu 9, ya. Nah, di situ min 4 kali 1 kali 2. Itu min 8, sehingga di situ 9 dikurangi 8 itu 1. Kemudian min 4 kali 1 kali min Y, berarti 4Y, sehingga di bawah akar menjadi 1 plus 4Y.
Nah, sehingga kalau kita selesaikan ini menjadi 3 plus minus akar 1 plus 4Y per 2. Pertanyaannya apakah X bilangan real? Nah, kita lihat saja di sini harus dicurigai itu, di sini penyebutnya 2, boleh ya kan menyebutnya 2. Kemudian di bawah akar pangkat genap, ini akar pangkat 2 ya, itu harus tidak negatif. Sedangkan kalau Y-nya saya ambil min 1 atau kurang dari min 1, nah, kalau Y-nya 0, itu akar 1 ya, itu 1. Tapi kalau Y-nya itu min 1, 1 ditambah min 1 kali 4, berarti min 3. Akar dari min 3 itu tidak terdefinisi ya. Ya kita ambil saja. Y-nya sama dengan min 1, bilangan real ya. Y sama dengan min 1 bilangan real. Kita dapat X sama dengan 3 plus minus akar min 3 per 2. Dan itu bukan bilangan real. Dengan demikian, fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2 bukan fungsi surjektif. Ya. Contoh yang D. Ini contoh fungsi trigonometri ya. Trigonometri. Fx sama dengan sinus x. Ya. Fx sama dengan sinus x. Nah, kita ambil Y anggota R dan Fx sama dengan Y. Berarti sinus X sama dengan Y. Ya. Sinus X sama dengan Y itu Anda bisa lihat. Kita tahu nilai sinus itu paling tinggi 1, paling rendah min 1. Sedangkan di sini Y-nya bilangan real ya. Tentu saja untuk Y yang lebih dari 1 atau kurang dari min 1, nilai X-nya tidak ada. Ambil saja di sini Y sama dengan 2. Nah, sehingga sinus X sama dengan 2. X-nya itu tidak ada itu. Sehingga X-nya bukan bilangan real. Ya. Yang penting itu X-nya bukan bilangan real. Berapa X kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas bukan bilangan real. Jadi dengan demikian fx sama dengan sinus x bukan fungsi surjektif. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan 4 contoh ini Anda bisa memahami bagaimana menguji suatu fungsi itu adalah fungsi surjektif atau bukan. Selanjutnya, fungsi 1 ke 1 atau fungsi injektif. Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi 1 ke 1 bila dan hanya bila untuk setiap A, B elemen dari A berlaku jika A tidak sama dengan B, maka FA tidak sama dengan FB. Itu definisi dari fungsi sektor. Jadi kalau anggota domainnya beda, maka hasilnya akan beda ya. Nah, dengan simbol f A ke B adalah fungsi 1 ke 1 bila dan hanya bila untuk setiap A, B anggota A. Nah, semikian hingga A tidak sama dengan B, maka FA tidak sama dengan FB. Nah, di sini A tidak sama dengan B, maka FA tidak sama dengan FB. Untuk pengerjaan menggunakan tidak sama dengan ini agak sedikit menyulitkan ya. Tapi kita tahu suatu implikasi nilai kebenarannya sama dengan kontrapositifnya. Ingat di dalam logika itu ya. Implikasi dengan kontrapositif itu memiliki nilai yang sama. Apabila implikasinya benar, maka kontrapositifnya juga benar. Kalau implikasinya salah, kontrapositifnya salah. Karena itu biasanya digunakan kontrapositifnya untuk pembuktian itu. Yaitu jika FA sama dengan FB, maka A sama dengan B. Ya. Nah, kita yang soalnya seperti tadi. Nah,
A, B, C, D ini soalnya seperti tadi, tapi kita diminta untuk memeriksa fungsi itu apakah injektif atau bukan. Ya. Oke. Yang pertama, ambil XY anggota R dan Fx sama dengan Fy. Berarti harus ditunjukkan bahwa X-nya sama dengan Y. Ya. X-nya sama dengan Y. Nah, kita lihat. Yang pertama itu Fx-nya 3x min 5 berarti Fy-nya 3y min 5. Tambahkan kiri kanan dengan 5 sehingga 3x sama dengan 3y. Kita bagi kiri kanan dengan 3 berarti x sama dengan y. Betul bahwa jika Fx sama dengan Fy maka x sama dengan y. Dengan demikian fungsi Fx sama dengan 3x min 5 di dalam F dari bilangan real ke bilangan real merupakan fungsi injektif. Kita soal untuk yang B. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 1. Ya, x pangkat 3 dikurang 1. Sama seperti tadi, ambil Fy-nya anggota real, Fx sama dengan Fy. Berarti sekarang x pangkat 3 dikurang 1 sama dengan y pangkat 3 dikurang 1. Tambahkan 1 kiri kanan sehingga x pangkat 3 sama dengan y pangkat 3. 1 ruaskan ke sebelah kiri, x pangkat 3 dikurangi y pangkat 3 sama dengan 0. Apabila kita faktorkan, x pangkat 3 min y pangkat 3 sama dengan 0 dengan faktor binomial, kita akan dapatkan x min y kali x kuadrat plus xy plus y kuadrat sama dengan 0. Nah, kita lihat x kuadrat plus xy plus y kuadrat. Nah, ini merupakan bentuk definit positif atau selalu positif. Coba saja kita lihat. Untuk definit positif kita bisa melihat dari diskriminannya atau b kuadrat min 4ac. Kalau bentuknya ax kuadrat plus bx plus c, kita lihat b kuadrat min 4ac atau diskriminannya. Di sini b-nya adalah y. C-nya adalah y kuadrat, A-nya 1. B kuadrat berarti y kuadrat. Ya. Min 4AC. Min 4AC berarti min 4y kuadrat. Nah, jadi di situ didapat diskriminannya adalah min 3y kuadrat. Ya, min 3y kuadrat. Y kuadrat itu kalau y-nya tidak 0, berarti dia positif. Min 3y kuadratnya negatif, berarti diskriminannya negatif. Kalau diskriminannya negatif, akar dari b kuadrat min 4ac itu tidak ada. Artinya tidak memotong sumbu x ya. Nah, itu artinya definit positif ya. Apabila d-nya negatif atau diskriminannya negatif, koefisien x kuadratnya positif, maka dia definit positif. Karena definit positif, x kuadrat plus xy plus y kuadrat bisa dipakai membagi. Kalau kiri kanan dibagi dengan x kuadrat plus xy plus y kuadrat, maka kita akan dapatkan x min y sama dengan 0. Ya. Nah, karena x kuadrat plus xy plus y kuadrat itu definit positif, bisa dipakai membagi sebelah kiri dan sebelah kanan. Didapatlah x min y sama dengan 0. Artinya x sama dengan y. Ya. Nah, jadi karena jika fx sama dengan fy, maka x sama dengan y. Terbukti bahwa fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 1 untuk domainnya bilangan real dan kodomainnya bilangan real merupakan fungsi injektif atau fungsi 1 ke 1. Anda juga bisa ngecek kalau Anda gambarkan ya, gambar dari fungsi
Nah, Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 1 dengan penggambaran Anda bisa lihat di situ satu harga X maka ada satu harga Y. Penyelesaian yang ketiga. Fx sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Nah, sama caranya. Fx sama dengan Fy. Nah, X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan Y kuadrat min 3Y plus 2. Kurangi 2 kiri kanan, kemudian ruas kanan di ke kiri kanan. Dapatlah X kuadrat min 3X plus 3Y min Y kuadrat. Nah, kalau pakai koefisien A, B, C, berarti kita dapatkan B-nya adalah min 3, dan C-nya 3Y min Y kuadrat. Berarti X-nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Min dari min 3 plus minus akar min 3 dikuadratkan min 4 kali 1 kali 3Y min Y kuadrat. Ya. 3Y min Y kuadrat itu C, satunya A. Nah, ya, min 4 kali AC di situ. Dibagi 2 kali 1. Kita selesaikan di situ. Min 3 dikuadratkan itu 9. Min 4 kali 1 kali 3Y itu min 12Y. Min 4 kali Y kuadrat, 4Y kuadrat. Sehingga kita dapatkan 3 plus minus akar 4Y kuadrat min 12Y plus 9. Dan di bawah tanda akar itu dia kuadrat sempurna itu. Dari bentuk 2Y min 3 dikuadratkan. Ya. Nah, coba saja 2Y min 3 kalau kita kuadratkan, 2Y dikuadratkan itu 4Y kuadrat. 2 kali 2Y kali min 3 min 12Y. Min 3 kali min 3, 9. Ya. Itu. Jadi akar bisa keluar dari akar. Nah, sekarang kita ambil yang plusnya. Ini kan plus minus. Ya. Kita ambil yang plusnya. 3 ditambah 2 dikurangi 3. Berarti kita dapatkan di situ 2Y. Kalau dibagi 2 berarti didapat X sama dengan Y. Kalau kita ambil yang plus. Kalau kita ambil yang min. 3 min 2Y plus 3. Berarti kita dapatkan 6 min 2Y. Kalau dibagi 2 itu dapat 3 min Y. Nah, di sini kita dapat apabila Fx sama dengan Fy, maka menghasilkan X min Y atau X sama dengan 3 min Y. Jadi, ada dua hasil. Selain X min Y, ada juga X sama dengan min 3Y. Padahal di dalam definisi fungsi yang injektif, hasilnya hanya X sama dengan Y saja. Dengan demikian, Fx sama dengan X kuadrat min 3X plus 2 bukan merupakan injektif karena ada hasil lain selain X sama dengan Y, yaitu X sama dengan 3 min Y. Kita lihat penyelesaian. Kita lihat penyelesaian ke-4 atau yang D. Fx sama dengan sinus X. Penyelesaiannya sama. Penyelesaian D, ambil X, Y, anggota bilangan real, Fx sama dengan Fy. Fx sama dengan Fy mendapatkan sin X sama dengan sin Y. Kalau sin X sama dengan sin Y, maka X-nya sama dengan Y plus K kali 2 Phi, atau X-nya Phi dikurangi Y ditambah K kali 2 Phi. Dalam trigonometri Anda bisa pelajari kembali ini ya. Dan kalau K-nya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan X sama dengan Y. Nah, karena jika Fx sama dengan Fy, maka X sama dengan Y, atau X sama dengan Y plus K kali 2 Phi, atau X sama dengan Phi min Y tambah K kali 2 Phi, tentu saja
fx sama dengan sin x bukan fungsi injektif ya. Karena hasilnya ada selain x sama dengan y. Oke. Berikutnya fungsi bijektif. Suatu fungsi dikatakan bijektif atau sering disebut berkorespondensi satu-satu bila dan hanya bila fungsi tersebut satu ke satu atau injektif dan ontosurjektif. Dari contoh fungsi surjektif dan injektif di atas, kita simpulkan sekarang. Yang A, fx sama dengan 3x min y. Kita lihat dia injektif tadi ya. Dan juga merupakan fungsi surjektif. Maka fx sama dengan 3x min 5 merupakan fungsi bijektif. Karena dia surjektif dan injektif. Yang kedua, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 1. Dia juga surjektif dan juga injektif, maka fungsinya fungsi bijektif. Fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Ya. Dalam contoh tadi, dia bukan fungsi yang surjektif. Bukan pula fungsi yang injektif. Tentu saja dia bukan fungsi bijektif. Jadi kalau salah satu atau kedua-duanya bukan, maksud saya, kalau dia bukan injektif, bukan surjektif, maka bukan bijektif. Dia injektif, bukan surjektif, juga bukan bijektif. Dia surjektif, bukan injektif, juga bukan bijektif. Jadi bijektif itu harus dia injektif dan surjektif ya. Begitu pula untuk fx sama dengan sinus x, dia bukan merupakan fungsi bijektif karena dia tidak injektif juga tidak surjektif. Sementara sampai situ dulu. Anda nanti kerjakan soal-soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.